Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutramini Ajan. Saya dari Manajemen Semester 4 Pagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yahban Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pemahaman terhadap studi kelayakan bisnis dan apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan studi kelayakan. Nah, apa sih studi kelayakan itu? Studi kelayakan bisnis merupakan tahap penting dalam perencanaan suatu usaha. Proses ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sebuah ide bisnis dapat berhasil di pasar dan menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan melakukan studi kelayakan yang mendalam, para pengusaha dapat meminimalisir resiko, merencanakan strategi yang lebih baik, dan meningkatkan peluang sukses bisnis mereka. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah analisis mendalam yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi dan kelayakan dari suatu bisnis atau proyek usaha yang direncanakan. Proses ini melibatkan kajian terhadap berbagai aspek penting seperti pasar, keuangan, teknis, dan legalitas untuk menentukan apakah usaha tersebut berkembang dan memberikan keuntungan. Tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk memastikan bahwa suatu usaha memiliki dasar yang kuat dan layak untuk dijalankan. Beberapa tujuan spesifik dari studi ini antara lain, yang pertama, menilai kelayakan finansial, memastikan bahwa proyek bisnis dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya dan memberikan pengembalian investasi yang memadai. Nah, yang kedua, identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan usaha, serta merencanakan solusi untuk menghadapinya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Memberikan data dan analisis yang jelas untuk menarik investasi, menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi dan dapat dipercaya. Nah, yang berikutnya, meningkatkan keputusan bisnis. Membantu pemilik usaha membuat keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan data dan informasi yang valid. Nah, kita masuk di komponen utama studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis mencakup beberapa komponen utama, antara lain analisis pasar, mengkaji permintaan target pasar, segmentasi pasar, serta kondisi kompetensi untuk memastikan ada peluang pasar yang cukup untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang kedua, analisis finansial. Menilai potensi keuntungan arus kas, biaya, sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ketiga, analisis teknikal. Analisis teknikal memeriksa aspek teknis dari proyek termasuk fasilitas, peralatan, teknologi yang dibutuhkan, serta kapasitas operasional yang tersedia. Nah, langkah dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data pasar, data keuangan, serta informasi teknis yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang kedua, analisis kelayakan. Melakukan analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menilai apakah usaha ini layak dijalankan. Nah, yang ketiga, evaluasi dan menyusun laporan hasil studi kelayakan yang mencakup temuan-temuan dari analisis dan rekomendasi bagi pengambil keputusan. Yang keempat, pengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi para pemangku
kepentingan dapat memutuskan apakah akan melanjutkan, menyelesaikan, atau membatalkan proyek bisnis. Nah, kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor-faktor dari luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, teknologi, dan persaingan pasar. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam perusahaan seperti sumber daya manusia, kapasitas finansial, dan kemampuan teknis. Nah, keuntungan melakukan studi kelayakan bisnis. Melakukan studi kelayakan bisnis memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, antara lain meningkatkan keberhasilan bisnis. Dengan persiapan yang matang, peluang keberhasilan usaha akan lebih besar. Mengurangi resiko. Mengidentifikasi resiko lebih awal memungkinkan pengusaha untuk mengambil langkah pencegahan. Meningkatkan kepercayaan investor. Studi kelayakan yang menyeluruh dan terperinci dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk memandai usaha, meningkatkan efisiensi. Proses perencanaan yang baik membantu perusahaan untuk menjalankan operasional dengan lebih efisien. Nah, jadi kesimpulan, studi kelayakan bisnis adalah langkah krusial yang harus dilakukan sebelum memulai usaha baru dengan melakukan studi kelayakan yang mendalam. Pengusaha dapat memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki peluang untuk sukses dan menguntungkan. Studi kelayakan ini mencakup analisis pasar, finansial, teknis, serta faktor lainnya untuk menilai kelayakan usaha secara keseluruhan. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.